Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Jujun Muhammad Jubairudin, NPM 172151058. Nah, jadi perkenalkan di sini saya akan mempresentasikan tentang kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke materi kita, jadi ada pendahuluan di mana di sini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang masalahnya itu, yang pertama bahwa matematika merupakan pelajaran yang penting. Yang kedua itu melihat tujuan pembelajaran matematika. Yang ketiga, kemampuan komunikasi sebagai bagian yang esensial. Yang keempat, sikap juga perlu untuk dimiliki peserta didik, yaitu terutama kemandirian belajar. Nah, untuk yang pertama, matematika merupakan pelajaran yang penting. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu telah kita pelajari dari mulai jenjang SD sampai bahkan sampai perkuliahan. Nah, seperti itu. Dan juga bahwa matematika itu penting karena matematika itu ya kita sehari-hari kadang memerlukan perhitungan-perhitungan atau matematika itu terpakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung atau misalkan dalam jual beli atau misalkan dalam apapun kadang membutuhkan matematika. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita melihat tujuan pembelajaran matematika, bahwa tujuan pembelajaran matematika itu memiliki beberapa aspek atau beberapa poin di mana contohnya itu seperti yang dicetuskan oleh NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics pada tahun 2000, yaitu bahwa tujuan matematika yang pertama belajar untuk berkomunikasi atau mathematical communication. Yang kedua, belajar untuk bernalar atau mathematical reasoning. Dan yang ketiga, belajar untuk memecahkan masalah atau mathematical problem solving. Terus yang keempat, belajar untuk mengaitkan ide atau mathematical connection. Yang kelima, pembentukan sikap positif terhadap matematika atau positive attitudes toward mathematics. Nah, dari tujuan itu yang pertama dilihat bahwa matematika itu untuk berkomunikasi. Artinya di sini ada sesuatu yang esensial, bahwa kemampuan komunikasi itu menjadi bukan yang terpenting, jadi bagian yang penting dalam matematika. Ketika siswa bisa mampu mengomunikasikan terhadap matematika yang didapatkan dan matematika yang belum didapatkan, dan dia bisa mengomunikasikan dengan temannya atau dengan gurunya, seperti itu. Lalu yang keempat itu sikap juga perlu untuk dimiliki peserta didik, bahwa sikap dalam belajar matematika itu perlu dimiliki oleh peserta didiknya. Salah satunya itu kemandirian belajar. Lalu rumusan yang diperoleh bahwa bagaimana kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar, dan tujuannya itu yaitu untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, itu. Selanjutnya ada pengertian kemampuan komunikasi matematis. Nah, jadi pengertian kemampuan komunikasi matematis ini ada beberapa ahli yang mengemukakan, tapi saya hanya mengambil 3 saja. Dan yang pertama itu the intended learning outcomes atau ILOs. Dalam Arniat 2009 halaman 2, kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan dalam menyampaikan gagasan-gagasan matematika seorang peserta didik kepada peserta didik lainnya atau peserta didik kepada gurunya, baik melalui tulisan atau lisan. Jadi pengertian yang diungkapkan oleh ILOS memberikan makna bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menyampaikan segala bentuk informasi, gagasan atau ungkapan-ungkapan yang dimilikinya kepada peserta didik lainnya atau terhadap guru dengan maksud yang saling mengetahui, dan proses tersebut dapat memberikan paham satu sama lain. Segala bentuk gagasan, informasi dan ungkapan-ungkapan tersebut disampaikan oleh seseorang peserta didik satu kepada yang lainnya, itu melalui tulisan ataupun lisan. Dan yang kedua, pengertian menurut Susanto tahun 2013, bahwa kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam bertukar pikiran melalui interaksi yang menyangkut di dalamnya materi matematika tentang rumus, konsep, pemecahan masalah melalui ucapan atau tulisan tangan. Nah, jadi menurut
Susanto itu bahwa jadi menurutnya itu kemampuan komunikasi yang diungkapkannya itu menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi yang dimiliki peserta didik dapat terjadi ketika proses pembelajaran, lebih tepatnya ketika dalam menentukan konsep, penurunan rumus-rumus, pemecahan suatu permasalahan matematis, dan yang di dalamnya peserta didik akan melakukan interaksi dengan peserta didik lain dengan tujuan bertukar pikiran sehingga menemukan formula yang tepat untuk pemecahan suatu permasalahan. Pada saat bertukar pikiran, para peserta didik tak lepas komunikasi terhadap seorang guru sebagai fasilitator. Peserta didik yang tak jarang menemukan kebingungan dan bertanya kepada guru sehingga peserta didik yang bertanya kepada guru untuk mendapatkan petunjuk. Pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik atau terhadap peserta didik lainnya atau terhadap guru itu merupakan komunikasi secara lisan, baik secara lisan ataupun misalkan peserta didik itu mengemukakan idenya itu melalui tulisan dan disampaikan kepada teman-teman lainnya atau disampaikan atau dikomunikasikan kepada gurunya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada menurut Sumarmo dalam Hidayah tahun 2013 halaman 106, kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan seorang peserta didik dalam menginterpretasikan permasalahan pada kehidupan nyata ke dalam bentuk grafik, tabel, atau bentuk lainnya. Jadi menurut Sumarmo ini bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik tentang bagaimana cara seorang peserta didik memahami suatu permasalahan dalam kehidupan nyata, dan permasalahan tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk lain seperti ke dalam bentuk grafis, tabel, atau bentuk lainnya. Kemampuan ini membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, karena dengan kemampuannya untuk menginterpretasikan permasalahan dalam kehidupan nyata ke dalam bentuk grafis, tabel, dan bentuk lainnya itu, peserta didik dapat mendapatkan data yang lebih tersusun secara sistematis dan dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan lebih mudah seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan pengertian tadi ada beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis. Nah, jadi di sini saya mengambil tiga ahli. Yang pertama itu indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Sumarmo. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Jadi yang pertama itu ini ada 7. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, mendengarkan diskusi dan menulis tentang matematika, membaca, dan seterusnya, sampai ke yang 7. Nah, yang kedua, ada indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM dalam Nur Azizah tahun 2009. Jadi di sini ada 3, bisa dibaca sendiri. Ya, kalau misalkan sudah, kita next. Yang ketiga ada menurut Kadir tahun 2008, bahwa menurutnya indikator itu terbagi atau terdapat 3 indikator. Yang pertama menggambar atau drawing, yang kedua membuat ekspresi matematis atau mathematical expression, dan menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri atau written text. Oke, kalau misalkan sudah, jadi di sini saya mengambil beberapa indikator dari indikator para ahli tersebut. Jadi saya mengambil 4 indikator. Nah, untuk yang pertama ada di sini indikator yang pertama itu menginterpretasikan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Nah, maksud indikator yang pertama adalah bahwasanya dalam kemampuan komunikasi matematis, peserta didik mampu menginterpretasikan atau menuangkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Nah, sehingga permasalahan dapat dipecahkan lebih mudah. Tentunya kalau misalkan sudah bisa membuat suatu istilahnya bisa mengambil sesuatu yang diketahui dalam soal, terus dia menginterpretasikan ke dalam bentuk misalkan simbol, gambar, grafik, seperti itu biasanya lebih mudah siswa itu. Nah, untuk soalnya itu seperti ini, bisa dibaca sendiri, bisa di pause dulu. Nah, kalau misalkan sudah, kita lanjut ke
Jawabannya seperti ini. Jadi kan yang di sini indikatornya menyatakan atau menginterpretasikan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika. Jadi di sini ada grafik atau diagram. Hitunglah, ternyata yang ditanyakan nilai rata-rata hasil panen. Nah, jadi ini bisa diketahui bulan pertama berapa, bulan kedua berapa. Jadi nanti pas dihitung ini ada nilainya. Jadi ini menginterpretasikan dari grafik ini. Nah, seperti itu. Untuk indikator yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Nah, maksud dari indikator ini adalah peserta didik harus mampu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis kepada orang lain secara tulisan atau lisan. Nah, jadi soalnya itu contohnya seperti ini. Ada daftar berat badan. Nah, tentukan nilai modusnya. Sebelumnya itu disuruh membuat diagram batang terlebih dahulu. Jadi jawabannya ini, jadi ada tabelnya dulu, baru ada grafik. Nah, setelah grafik kita tentukan modus atau nilai yang sering munculnya. Selanjutnya ada indikator yang ketiga, yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika. Nah, maksud dari indikator ini adalah peserta didik dapat menentukan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa simbol matematika dan dapat mengambil satu kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. Nah, jadi misalkan ini ada soal. Jadi ada yang diketahui itu ada kamar mawar dan kamar anggrek dengan suhu pasien. Suhu pasien ini, nah ternyata yang ditanyakan itu kita harus bisa menganalisis dengan menentukan rata-rata masing-masing kamar dan ditanyakan mana kamar yang rata-rata tubuh pasiennya lebih tinggi, yang paling tinggi. Untuk jawabannya seperti ini, jadi dicari dulu rata-rata masing-masing kamar, baru nanti kita tentukan mana kamar yang rata-rata tubuh pasiennya, rata-rata suhu tubuh pasiennya paling tinggi. Seperti itu. Dan yang keempat, itu ada menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Nah, maksud dari indikator ini adalah peserta didik dapat menuliskan pertanyaan dari data yang diperoleh dan dapat membuktikan kebenaran dari suatu permasalahan matematis. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi ada soal diketahui ini, terus disuruh membuat kasus yang serupa dengan soal. Buatlah satu pertanyaan dari kasus serupa tersebut. Jawabannya seperti ini, misalnya. Atau ini contoh lah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengertian kemandirian belajar. Karena waktunya terbatas, jadi agak dipercepat. Nah, untuk pengertian kemandirian belajar sama, kita mengambil tiga sumber. Yang pertama itu Leo Debasir, bahwa kemandirian belajar merupakan tidak bergantungnya peserta didik kepada peserta didik lain atau gurunya kepada kegiatan belajar. Nah, bahwa kalau misalkan penjelasannya itu kemandirian belajar yang diungkapkan oleh Leo Debasir diartikan bahwa ketika proses belajar berlangsung, seorang peserta didik yang memiliki kemandirian belajar, ia tidak akan bergantung kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang peserta didik yang memiliki kemandirian belajar dan akan belajar atau mengerjakan suatu soal karena inisiatif sendiri, dengan artian bahwa peserta didik tersebut akan belajar meski tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, untuk yang kedua itu menurut Korno dan Mandina, bahwa kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sikap seorang peserta didik untuk bisa memaksimalkan potensi diri dalam melakukan pembelajaran yang bersifat kognitif ataupun afektif. Nah, bahwa kalau misalkan menurut Korno dan Mandina, bahwa kemandirian belajar merupakan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sikap ini harus mampu menjadikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat digunakan secara maksimal, sehingga pada akhirnya peserta didik tersebut mandiri dalam pembelajaran kognitif, yaitu dalam pembelajaran untuk membangun pengetahuan berdasarkan apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, ia mampu membangun kognitifnya dari memaksimalkan
potensi yang dimiliki. Selain kemampuannya dalam memaksimalkan potensi dalam melakukan pembelajaran yang bersifat kognitif, seorang peserta didik juga harus dapat memaksimalkan potensi diri dalam melakukan pembelajaran yang bersifat afektif seperti itu. Dan yang terakhir, menurut Bandura, bahwa kemandirian belajar merupakan kemampuan dalam memperhatikan perilaku diri dan merupakan usaha dalam membentuk personalitas diri atau jati diri. Nah, bahwa menurut Bandura itu kemampuan atau kemandirian belajar itu merupakan kemampuan peserta didik dalam memperhatikan atau melihat atau memperhatikan diri sendiri atau memantau diri sendiri tentang sejauh mana diri tersebut bisa berbuat sesuatu atau sejauh mana diri tersebut mampu melakukan sesuatu sehingga bisa mengambil sikap yang tepat ketika berperilaku, membentuk personalitas diri. Dengan demikian, belajar dengan kemandirian belajar, peserta didik dapat membentuk personalitas diri atau karakter sehingga dengan kemandirian belajar tersebut, peserta didik akan terlihat perbedaannya dari sudut pandang seberapa mampukah ia dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dari pengertian-pengertian ini ada beberapa indikator dari kemandirian belajar. Yang pertama itu menurut Spencer dan Cass ada 5 indikatornya, bisa dibaca sendiri. Lalu yang kedua menurut Fitzgerald dan Stroman, bisa dibaca sendiri ini indikator kemandirian belajar. Dan yang terakhir ada menurut Gilmore, bisa dibaca sendiri, mempunyai tanggung jawab, ya. Nah, berdasarkan indikator-indikator para ahli ini, saya mengambil beberapa indikator, kalau nggak salah ada 5 atau 4. Nah, untuk yang pertama, indikator yang saya ambil itu percaya diri. Nah, jadi maksud percaya diri di sini adalah merupakan sikap seorang dalam berani tampil untuk melakukan sesuatu. Nah, dari contoh pernyataannya itu ada beberapa di sini. Nah, jadi nanti masing-masing akan ada gimana ya? Ada misalkan tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, biasa saja, setuju dan sangat setuju. Seperti itu biasanya. Jadi masing-masing ini penilaiannya tinggal dicentang seperti yang tadi. Nah, yang kedua ada inisiatif, bahwa sikap inisiatif itu merupakan suatu sikap untuk melakukan sesuatu tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Nah, jadi untuk contoh pernyataannya seperti ini, bisa dibaca sendiri, ini lumayan banyak contoh-contohnya. Yang ketiga ada tanggung jawab dan disiplin, bahwa tanggung jawab dan disiplin merupakan sikap seseorang dalam menerima segala risiko dan mematuhi segala aturan yang dihadapinya. Untuk contoh pernyataannya ada banyak ini. Jadi nanti ini tuh sebagai angket diberikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada indikator yang mempunyai keinginan berprestasi tinggi atau motivasi. Mempunyai keinginan berprestasi tinggi dapat dikatakan peserta didik tersebut memiliki motivasi untuk mampu berprestasi atas kemampuan yang dimiliki sendiri. Seperti itu. Nah, terus yang ini contoh pernyataan dari inisiatif, dari tanggung jawab, keinginan berprestasi. Nah, demikian ini contoh-contoh pernyataannya, dan sekarang kita lanjutkan ke slide yang hampir terakhir, bahwa di sini ada kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajarnya. Nah, jadi melalui komunikasi dalam matematika diharapkan dapat menolong guru memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang dipelajari. Jadi dalam proses pembelajaran matematika, berkomunikasi matematika perlu ditumbuhkan, sebab salah satu fungsi pelajaran matematika yaitu sebagai cara mengomunikasikan gagasan secara praktis, sistematis, dan efisien. Untuk mengoptimalkan kemampuan komunikasi matematis, siswa sebaiknya menggunakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mandiri, serta saling berdiskusi dan berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga diharapkan prestasi belajar siswa akan meningkat. Di samping kemampuan komunikasi matematis, kemandirian belajar juga diperlukan agar siswa mempunyai tanggung jawab
Ya, tentunya kalau misalkan mandiri kan Pak harus tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya, serta dalam mengembangkan kemampuan belajarnya atas kemauan diri sendiri. Kemandirian yang terdapat pada diri siswa menjadi faktor utama untuk pencapaian prestasi belajar yang baik. Yang baik. Dengan begitu diharapkan dengan kemandirian yang ada pada diri siswa tersebut memberikan prestasi belajar yang memuaskan. Sikap mandiri tidak akan dimiliki peserta didik dengan cepat. Nah, ingat, sikap mandiri ini tidak akan didapatkan peserta didik dengan cepat, tetapi membutuhkan kesadaran diri, kebiasaan, dan latihan kedisiplinan yang bertahap. Jadi dalam proses pembelajarannya itu, kita harus membiasakan peserta didik untuk bisa tidak bergantung kepada orang lain. Nah, dengan demikian, kalau misalkan secara terus berulang dalam pembelajaran matematika kita membiasakan peserta didik untuk mandiri, maka dengan sendirinya secara jangka waktu panjang itu akan membentuk kemandirian pada peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi, kemandirian tersebut tidak akan muncul secara tiba-tiba atau secara instan seperti itu. Dan ternyata materi telah selesai. Thank you. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat salah kata atau misalkan suaranya kurang jelas atau misalkan gambarnya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.